Oke, balik lagi dengan kita di sesi yang berikutnya. Kita tadi lagi ngobrolin soal nongkrong nih, kan mahasiswa sekarang yang seenggaknya ini yang bintang tamu kita yang berdua ini mengalami yang ketemu luring gitu, ketemu langsung, dan mereka punya tempat nongkrongnya masing-masing. Sempat nggak sih kalian nongkrong di kosan temen gitu? Sering sampai sampai saking magernya malas gitu kampus. Iya. Malas kelas lagi. Pernah ngalamin yang itu? Pernah. Yang kayak gitu? Pernah. Sering dong. Sampai sekarang kayaknya masih gitu. Sampai mabal pernah. Masih kan? Sampai mabal. Masih nggak? Kalau sekarang sih yang nggak nongkrong di kos, ada di rumahnya gitu, jadi mabalnya kayak tadi yang udah dibahas gitu. Jadi nggak ini. Tinggal join. Tapi sempat ini selama daring ini sempat ketemu teman-teman lagi nggak? Sering sih kalau aku, karena teman-teman aku yang dari luar Bandung rata-rata pada ke Bandung terus pada diem di kosan walaupun nggak ada kuliah luring. Oh, nggak diem di tempat masing-masing gitu? Ada nggak yang temennya malah kuliah? Kayak ada yang dari Temanggung, dari Purwokerto, dari Garut, semua itu pada ngumpul aja di Bandung karena pada bosan juga kali di rumah ya. Oh, kalau saya mah ada mahasiswa teh dia kuliah di ISBI tapi dianya di Jogja gitu. Jadi kuliahnya di Jogja aja, malas sih terlalu jauh ke Bandung gitu. Oh, jadi ada ya gitu yang ngabisin PPKM-nya di kosan gitu. Bukan gitu, dia lebih mau ngemodal gitu. Nyawa kosan, iya kan, kosan nggak ada kuliah, nyawa kosan itu kan, modalnya lebih besar, gitu. Iya. Ya nggak apa-apa sih, rezeki juga untuk yang punya kosannya ya, apalagi sekarang lagi susah kosan. Teman saya juga ada yang ngejual kosannya gara-gara udah nggak ada yang ngekos lagi kan, kasihan juga. Tapi dengan mahasiswa yang masih stay di kosannya meskipun lagi PPKM itu nambah income juga buat mereka. Oke. Nah sekarang kita pengen nanya nih, atau Karisma dulu mungkin ada yang pengen di share gitu dengan mereka berdua nih, sebagai yang tertua nih, sebagai yang paling senior. Ya memang benar, saya angkatan paling sebelum angkatan 2009 gitu. Memang beda 10 tahun ya. Oh ya, beda 10 tahun ya. Iya, gitu. Tapi saya kalau pakai seragam SMA masih cocok gitu. Cocok jadi kepala sekolah. Cocok jadi apa? Mas punya kaca nggak di rumah, Mas? Saya juga waktu awal pindah ke Jakarta kan gitu, dipanggilnya abang, bukan bapak. Karena merasa saya masih muda. Iya. Sebenarnya saya nggak masalah, tapi rekan-rekan saya yang lain bilang ke anaknya sopan, bilangnya bapak, akhirnya saya dipanggil bapak. Nah itu. Oke, kembali ke kampus. Oke. Terakhir kita ngomongin kantin gitu kan. Oke, ada nggak nih kalian berdua nih yang selalu belinya itu aja gitu? Setahu saya kemarin waktu saya kuliah S2 itu, kita itu selalu mengantri di tukang es krim Kopma. Nah, itu kalian gimana tuh? Nah, itu Anda tidak tahu itu. Oh, tahu es krim Kopma. Iya, tahu. Kita ada es krim Kopma. Kita ada Kopma yang cair banget sampai baru diituin terus pas bawa keluar teh geus leeh ya enggak sih? Iya benar. Nah, itu kan tapi antrinya banyak, panjang itu. Ya itu panjang antrinya itu. Gimana tuh? Ada nggak? Ada nggak sih jajanan favorit kalian waktu zaman di kampus ya? Di lingkungan kampus, bukan luar. Oh, jajan Lupi pasti cilok. Enggak. Soalnya kalau aku jarang jajan ke Kopma, jauh. Malah pulangnya nanjak jauh. Lebih jauh saya. Saya di ujung. Ya kan mager ya, kita mager. Apalagi kelasnya waktu itu jurusan aku di lantai 4, terus liftnya suka penuh, jadi males lah gitu, pokoknya harus jajan ke bawah. Jadi biasanya lift FPB lebih bagus ya dari lift FB. Hey, diam. Apa itu lift? Hey, FPOK itu apa itu lift? Hey, kita punya lift tapi tidak boleh naik lift ya. Tidak ada lift untuk dosen. Kita tidak mengenal lift. Yang konyol lagi di FPBS apa liftnya? Mahasiswa hanya boleh naik di lantai 2, sedangkan kuliah di lantai 2 gitu. Ini ngapain? Astagfirullahaladzim. Ya, gimana? Makanan. Ada nggak? Aku itu suka beli bento di Dormi. Dia 15.000 dan nasi, sayur. Elit.
kayak bentonya siapa di 15 bentos aja. Santai. Tapi itu banyak banget kenyang sampai kalau yang makannya dikit, kebetulan aku banyak ya makannya. Cuman kalau yang makannya dikit itu nggak habis gitu, kayak kenyang gitu. Jadi dia murah terus banyak gitu ya. Nggak merasa curiga gitu. Oh enggak sih, soalnya rasanya biasa aja gitu, nggak yang enak banget gitu. Waktu potong si dagingnya itu katsunya itu yang keluarnya warna merah atau warna putih itu? Gak apa sih, soalnya makannya udah pakai Bismillah insya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu kalau aku sama Abel sih udah terbiasa makan sampah ya gitu dari dulu. Jadi udah yang penting cuek aja gitu. Paling udah sakit biasa perut gitu, ya Bel. Sakit perut itu udah biasa, ada promah ya gitu ya. Sakit perut itu worth it kok. Kalau gampang gitu. Kalau Mira di mana nih? Di dalam kampus nih? Kalau ngomongin jajanan kampus yang paling legend, bukan buat aku ya, kayaknya buat semua anak UPI rata-rata itu pasti cilok kopma. Betul. Setuju. Udah beli cilok, beli es krim. Iya, es krim yang liur itu. Setuju. Itu cilok kopma itu dari dulu sampai sekarang gitu. Dari zaman saya belum brewokan sampai brewokan itu udah makanannya itu nutrisi otak anak UPI udah. Nah, kalau misalkan di luaran spesialis warteg atau makan siang gitu kemana? Kalau warteg, aku ada suka makan yang seberang SD Isola, warteg neneknya Rahmi. Warteg neneknya Rahmi sama si namanya Abdul. Siapa? Namanya anaknya itu wartegnya apa? Enggak, temanmu itu siapa namanya? Ini wartegnya mana nama? Iya, Rahmi. Iya kan warteg. Yang enggak anaknya saudaranya yang di 15 juga. Si Faisal. Faisal itu yang ibu orang tuanya kerja di Qatar itu kan. Itu ya, itu warteg enak juara banget. itu. Bukan enak banyak. Oke, bentar. Saya mau ngetes nih. Bertiga lah, termasuk Sidik juga. Pertama, kita ada legenda bubur ayam belakang kolam. Coba. Tahu. Bubur gelanggang. Belakang dinas. Gelanggang. Kolam renang. Bubur gelanggang. Betul. Ada yang nyebut bubur gelanggang. Ada namanya kemarin aku tahu tapi lupa. Ada namanya ya, betul. tapi lupa. Pokoknya mah itu yang banyak banget gitu kan. Nah, udah pernah kan semua? Udah. Oke. Kesanaan dikit. Itu warung nasi kalau anak-anak mah si Ibu Menor nyebutnya. Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Itu nggak tahu. Itu angkatan kolot itu mah yang itu kayaknya angkatan saya itu ya. Terlalu tua itu. Udah beda wilayah. Kita kan FPB pada di sini. Udah geser, iya. Pertama lempengan tektonik itu. Nah, kita ke utara. Ke utara itu tadi, Dik, chicken mayo itu harus udah nyoba sama bakso tetelan. Bakso tetelan chicken mayo. Iya. Chicken mayonya nyoba nggak? Nggak pernah. Kalau nggak salah dia pindah ke Gerlong. Bukan pindah ke Gerlong, memang itu cabang, memang ada cabang. Iya, cabangnya. Yang dekat Ramen A. Ramen A di mana ya? Pokoknya tahu dia. Jadi dia yang angkatan 2009 nggak tahu Ramen AA. Tahu, maksudnya tempatnya nggak tahu di mana gitu. Lupa ingat. Tapi saya pernah ke Ramen AA. Enggak, coba ngetes dulu ini sebagai anak FPBS dan FPB ya. Tahu bakso tusuk nggak? Tahu dong. Yang simangnya itu punya jargon, ya bukan jargon, apa ya, tagline terkenal khas gitu. Tahu nggak? Tapi nggak tahu tagline-nya apa. Ini yang di depan kan, yang dekat museum. Ya, yang namanya si Mamang boleh, karena setiap kita minta apapun boleh. Ya anak-anak kan, anak kecil kan. Iya pasti gitu. Iya, yang masih muda simangnya tuh. Nah, itu kalau sore di Cilimus. Dia siap pakai roda dia gitu. Dia simangnya, "Mang, kecapnya banyak?" "Boleh." gitu. "Mang, sambalnya banyak?" "Boleh." Pasti ngomong gitu. Jadi kangen kuliah offline deh. Oke, jangan lu bicara Gerlong ya, agak ke Ledeng. Nah, di Ledeng pernah nyobain gulai sapi belakang terminal? Enggak. Aduh. Main sampai sana. Itu terlalu tua. Kalian gaulnya ini kurang jauh ini. Ya, kebetulan cuma setahun juga ya kita offline. Oh iya, benar. Anak FPOK yang mainnya kejauhan. Tapi itu benar itu tukang gulai itu enak itu. Saya ingat 8.000
8.000 itu kalau nasinya disatuin sama gulai di semangkok gitu. Tapi kalau gulai pisah 10.000. Nah, lebih banyak gitu. Oh, kalau dagingnya ditutupin nasi gimana supaya nggak kelihatan? Kalau daging tikus jadi kuahnya doang gitu. Jadi kuahnya doang gitu. Kalau daging tikus 5.000 lah cukup. Itu kan digorong-gorong ledang itu kan banyak. Ya Allah. Astagfirullah. Kita ke Gerlong. Gerlong kan dari Sabang sampai Merauke itu banyak. Oke, di mana nih Gerlong? Kalau saya pribadi, aku sama Abel bakal ngomong yang sama nih pasti. Kalau dulu apa Dik? Kedai utama apa namanya? Limamu. Nah, ada Limamu, ada Gerlong, ayam bakar aku tuh. sama Abel pasti sama. Kita jajannya bareng terus kalau ke Gerlong. Apa di mana? Jajan kalian di mana? Apa Bel? Sebutin Bel makanan paling legend di Gerlong yang makanan berat. Ayam naon ya? Ini kita ya, karena kita suka jajan gitu yang gitu. Iya. Makanan berat, ayam kremes juara bertahan. Suka beli. Ayam apa? Ayam kremes juara bertahan. Ayam kremes, tahu. Iya, itu yang dekat FPTK, belakang FPTK. Oh, saya tidak yang tahu. Yang nempel sama FPTK. Itu enak. Itu yang di gang, di jalan, di gerbang yang nggak pernah dibuka itu. Enggak, bukan. Nah, bukan, iya maksudnya. Bukan, bener ya. Jadi gang, dekat situ, belok ke kiri ya? Ke kiri, ke kanan ya? Ke kiri kok nggak salah. Ke kiri. Kiri kan, dari pokoknya gerbang yang pernah dibuka ke kiri. Tempatnya teh kecil tapi manjang gitu kan. Iya benar. Kayaknya saya pernah sekali doang kali. Kalau malamnya jadi tukang pecel dulu mah. Kalau sekarang, kalau sekarang mah sampai malam tetap jualan ayam kremes. Itu sambalnya nggak sopan itu di situ. Tapi sekarang udah nggak pedas, udah nggak sepedas dulu sekarang. Dulu pas pertama kali nyoba itu bolak-balik ke airnya ya adalah gitu seharian penuh. Gitu. Tapi itu enak banget sih parah. Emang enak banget, enak saya nggak tahu ini ya. Terlalu tua dibilangin terlalu tua. Jarak 10 tahun itu perubahan antara peradaban terlalu tua atau beda jauh terlalu jauh ke belakang kan. Tapi kan saya 2014 kan kuliah lagi tuh. Sama satu beda ya. S2 mah di kantin PKM seringnya. Iya, kantin PKM, benar. Di belakang PKM karena mereka selain makan juga mikir gitu. Kalau mahasiswa S1 mah makan gitu, mikir beda lagi. Kalau mahasiswa S2 makan tuh sambil mikir. Jadi kadang-kadang ngedengerin obrolan anak S2 tuh kadang apa sih gitu kan. Enggak, kalau anak S1 kadang harusnya mikir di kelas malah makan. Oh iya benar sih itu. Ya benar banget sih. Makanya ada jargon ini di jurusan matematika sama bahasa Indonesia. Apa? Matematika disuruh mikir ngarang. Disuruh mikir mengarang. Indonesia disuruh ngarang mikir. Mikir. Gitu. Nah, oke. Gini ya, balik lagi ke kuliah kalian. Ini kita ngomongin teman-teman. Jadi teman-teman kalian meskipun baru kenal nih ya, ada yang begini, ada yang begitu, beda macam-macam. Kalian punya nggak sih? Soalnya ini kayaknya udah jadi pola biasa gitu ya. Kalau misalnya ada satu mahasiswa nih, ada si kampret ini yang tiba-tiba jadi pengusaha kelas. Datang ke kelas bawa keripik lah, bawa jualan, bawa gorengan. Nah, di kalian ada nggak sih? Kalau di kita adanya apa SMA ya, Bel? Aku ada, tapi aku ada. Kalau di aku karena nggak ada kantin itu. Karena saya mau tebak. Pasti jualan kue bolu Gerlong. Enggak isi itu. Lain beda. Jualnya apa? Jadi kalau di FEB tuh di lantai 3 sama 4, lantai 1 2 nggak ada. Lantai 3 sama 4 tuh ada namanya kantin kejujuran. Sebenarnya itu tuh jualan anak kayak gitu. Nah, kan lantai 3 bukan lantai jurusan aku ya, lantai 3. Lantai 3 tuh ikan bisnis kalau nggak salah apa lupa. Gitu. Jadi, nah kadang pas istirahat juga sih orang-orang itu yang jualan suka kayak nawarnya beli dong itu jualan aing di depan gitu sih. Pernah nanya untung banget enggak? Pernah nanya untung rugi enggak? Ada. Kalau yang di lantai aku sih alhamdulillah nggak pernah ya ada kasus kehilangan uang. Alhamdulillah gitu ya kata yang jualan itu. Cuman kalau yang di lantai 3 pernah, jadi si uangnya tuh hilang aja gitu, nggak ada weh. Kan emang yang ditaruh di situ kan kayak kembalian apa-apa. Jadi sejak ada kejadian hilang mulai kalau misalkan mau bayar
Jadi si yang jualan tuh rajin keluar gitu buat ngambilin uang karena pernah ada kejadian kayak gitu. Oh, jadi kantin kejujuran pun iya karena ada kantin. Paling jadi jangan aneh kalau tiba-tiba ada yang keluar kampus aduh sakit perut gitu kan. Oh itu eta tersangka. Nah, terus kita ngomongin tipe mahasiswa lagi. Di sebatas kalian tahu aja. Ada pengusaha kelas, terus ada ini aktivis kelas. Ada nggak sih di kalian? Ada. Oh, ekonomi syariah kayaknya banyak ya. Kayaknya banyak ya. Ada pasti banyak kayak gitu. Aduh, banyak banget. Mungkin setiap hari ngomongin pemerintah. BEM. Organisasi yang banget. Di BEM, organisasi banget orangnya gitu. Ada kalau yang organisasi banget sih enggak deh kayaknya kalau. Di bahasa Korea nggak ada yang aktif gitu. Ada, maksudnya yang ikut BEM UPI, yang ikut organisasi di luar kampus atau ikutan himpunan banyak Army tapi gitu ya. Ya Army, banyak sih Army. Tapi bukan tipe yang organisasi banget yang aktivis, suka aksi gini-gini. Enggak sih kalau di aku. Jadi lebih banyak Army atau Bling? Smash Blast sih sekarang. Smash Blast dong, zaman kapan itu? Kalau di syariah gimana tadi katanya kayaknya mau cerita? Enggak kenapa-napa. Cuman kan tadi pertanyaannya ada atau enggak gitu ya ada. Adanya juga nggak cuma 1-2 gitu. Oh banyak ya. Banyak. Kalau nggak cuma organisasi internal ya yang dalam kampus gitu kayak Hima, BEM Kema, BEM Rema gitu yang organisasi eksternal di luar kampus juga mereka aktif-aktif banget gitu. Bagus. Nah, terus ada aktivis kelas. Kalau mahasiswa pinter mah udah biasa ya, kita punya teman pinter udah biasa. Ada nggak ini, terserah lah. Ya, oke. Ada nggak sih mahasiswa siluman di kalian? Ada kayaknya aku ada semua ya. Ada banget sampai sekarang. Mahasiswa siluman yang kayak gimana? Nah, yang nggak pernah ada nama doang, yang cuma ada nama doang, orangnya nggak ada gitu. Oh. Ada, jadi kata rumor-rumornya nih, kata legenda-legendanya itu mahasiswa kenapa nggak pernah ada gitu? Kalau jadi dia tuh emang dari semester 1 sampai sekarang udah masuk semester 5, kuliah tuh kayak nggak ada beban lah, kayak masuk enggak gitu. Nah kebetulan aku tuh selalu sekelas sama dia, walaupun kelasnya kan diacak tiap tahun ya, selalu sekelas. Nah pas tahun pertama dia jarang nggak masuk, alasannya karena cedera kaki, ototnya apa gitu, jadi harus dirawat, nggak masuk itu semester 1 ya kan. Semester 2 melebihi kami itu. Melebihi anak FPOK itu. Semester 2 tuh gara-gara dia tuh katanya habis pindahan kan tadinya dia orang Subang, pindahan kosan. Awalnya kayak ribet gitu dia cerita ke kitanya kayak kukunya patah. Aduh lah ngurus ini lah gitu. Gara-gara itu pokoknya dia bilang ribet gara-gara pindahan. Nah mulai itu kan kuliah online, online. Pas online tuh udah aja dia benar-benar nggak ada kabar. Masuk tuh kayak misalkan kelas mulai jam 1 sampai jam 3:30, dia baru masuk kayak jam 2, jam 3 udah keluar lagi gitu. Aneh lah pokoknya. Nah, gini dia Mira mahasiswanya tipenya kayak gimana semua sih? Kalau yang siluman gitu di aku ada dari semester 1, jangankan dari mulai kuliah, dia tuh dari mulai ospek aja tuh ada dan tiada. Terus mulai semester 1, semester awal-awal belum daring, jarang ada. Terus kan mulai ditanyain tuh kemana nih si ini. Terus masuk daring nggak pernah ada, tapi suka ada kadang di absen. Tapi di grup angkatan tuh masih suka kayak koar-koar ngobrol-ngobrol gitu. Tapi nggak ada sampai akhirnya kemarin baru diketahui kalau ternyata dia pindah jurusan. Tiba-tiba kita nggak tahu. Kemana? Bahasa Prancis. Kalau nggak salah, aku nggak tahu ya, tapi kalau nggak salah sih dengar kabar burung ke seni musik UPI. Oh, seni musik. Jadi passionnya ke musik tapi nyasar ke bahasa Korea. Dia enggak nyambung. Gitu. Dia mau ngambil ilmu Koreanya untuk menyerap itu gitu. Budaya Korea gimana gitu. Tapi yang unik, dulu saya pernah gini nih, ada mahasiswa siluman gitu. Jadi namanya selalu dipanggil di kelas, tapi orangnya nggak ada gitu. Orang itu nggak tahu kemana. Memang kadang-kadang mata kuliah tertentu datang gitu. Terus kita ngelihat dia sering nongkrong sama mahasiswa lain. Nah, ada satu momen ketika
nama dia dipanggil itu bikin kita kaget semua. Pas nama dia dipanggil itu bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai ketua himpunan. Tiba-tiba ya. Jadi dia nggak pernah datang di kelas, tiba-tiba ketua himpunan kita ya namanya si A gitu, ketua himpunan. Kok bisa? Tiba-tiba jadi ketua himpunan, tapi dia nggak pernah ada di dalam kelas kita. Dia kuliahnya di himpunan. Kuliahnya nggak tahu kemana. Nah terus ada lagi yang unik gini. Ini mahasiswa silumannya bukan di kita. Ini jadi kebalikannya dari Amira. Jadi tiba-tiba di semester 3 ini ada mahasiswa baru nih. Tapi mahasiswa baru itu kelihatannya kolot banget gitu. Kolot banget ya teh. Udah gitu paling kita mikirnya di itu paling yang tinggal yang telat gitu ya, telat atau yang ngulang gitu. Oke gitu. Nah, setelah itu kebetulan dia laki-laki, kita yang sama karena laki-laki itu di FEB sedikit ngobrol. Ternyata dia itu mahasiswa angkatan 2009. Pindah ke bahasa Indonesia. Teman saya itu. Oh, pindah. Dari jurusan apa? Dari jurusan matematika. Kenapa pindah? Aku nyerah. Dari aku juga ada loh, tapi nggak beda jauh dari aku, cuma angkatan 2018 pindah ke bahasa Korea, dia sebelumnya fisika. Bener. Banyak itu ya, yang stres kemana gitu ya? Iya, nyerah. Aku nyerah katanya, aku angkat tangan, aku cari kamera angkat tangannya. Di saya ada pernah satu orang kakak senior, dia pindahnya ke jurusan bahasa Sunda. Dari POK. Nah, nyambung tuh. Karena kita sering ketemu di kosan gitu. Dia pindah itu. Jadi nyerah sama jurusan pertama terus pindah ke jurusan lain. Oke. Nah, itu kita tadi ngomongin soal teman-teman mahasiswa. Nah, lanjut nih. Kalian berani nggak kita ngomongin dosen? Janganlah. Insya Allah lah. Aduh, jangan deh. Aduh, kebetulan kalau dosen aku agak konservatif gitu ya, jadi baiknya tidak ya. Ya, asal gak aneh-aneh sih nggak apa-apa. Nggak, soalnya gini, selama kuliah dulu ya, mahasiswa-mahasiswa luring itu sering dihadapi dengan kekonyolan dosen. Bukan konyol karena dosen itu sengaja berbuat demikian, tapi karena mereka itu memang berbuat demikian karena keperluan mereka gitu ya, berbuat sesuatu karena keperluan mereka. Tapi kita mahasiswanya tuh kayak kesel iya, pengen ketawa iya gitu, marah-marah iya gitu. Contohnya kayak saya dulu waktu kuliah di semester 1, ini nih kuliah jam 7. Kebetulan KM tuh waktu itu ketua mahasiswa. Saya datang jam 6:30. Ini si dosen nge-WA, kalau dulu bukan WA, BBM atau SMS. Zaman dulu ya. Zaman dulu SMS. Maaf, saya sedang ada di Papua katanya. Nah, pertanyaan saya, kan kalau di Papua itu nggak 2 jam naik pesawat sampai gitu. Iya. Atau pintu kemana saja atau Kagebunshi no Jutsu gitu kan ke sana, enggak kan gitu. Ya. Jadi ada perjalanan seenggaknya 6 jam gitulah, 6 jam, dan di rentang 6 jam itu bisa ngasih tahu kalau misalnya besok perkuliahan saya nggak bisa masuk perkuliahan atau besok saya gitu. Tapi dia memilih untuk mau ngabari kita jam 6:30 pagi. Yang notabene aku juga pernah ada kayak gitu. Aku juga ada kayak gitu, tapi ini dosen MKDU, jadi aku nggak dosen MKDU, jadi aku lebih berani ngomong. Kalau aku nggak sejauh Papua sih, di Surabaya waktu itu masih ingat. Cuman yang jadi masalah adalah ini tuh dosen MKDU, terus mata kuliah pertama hari itu dan pagi-pagi. Jadi anak-anak tuh udah pagi-pagi ngantuk, duduk di kelas, tiba-tiba saya lagi di Surabaya, Gusti. Gitu. Akhirnya kita pulang tidur. Itu kan, dan itu enak lah kalau misalnya di jam berikutnya kita ada kuliah lagi. Waktu itu pengalaman itu ada kuliah lagi, betul ada, tapi jam 4 sore. Nunggunya itu loh. Kita udah mandi pagi-pagi, kalau istilah anak mahasiswa itu lebar mandi gitu kan. Bener. Lebar mandi gitu kan, kita udah mubazir mandi banget gitu kan, kayak udah gitu. Nah, gitulah. Oke, nah selama kuliah nih ya, kuliah mau daring, mau luring gitu. Kalian punya nggak sih kayak pengalaman yang paling bikin kalian ini pengalaman ini nggak akan pernah saya lupain seumur hidup gitu selama kuliah. Soalnya pengalaman lagi kuliah daring gitu. Semuanya mau luring mau daring, karena selama kuliah itu pasti kita nggak akan ini ya, mahasiswa itu nggak akan lepas dari tingkah konyol. Kayak saya aja pernah waktu itu marah ke dosen lewat SMS.
karena saya kira dosen itu, nomor itu adalah nomor KM. Jadi si orang itu ngomong besok kuliah jam 7 ya gitu. Nggak ada tata kramanya gitu, nggak ada mannernya sama sekali. Besok kuliah jam 7, mahasiswa harus udah di kelas jam 7 gitu. Terus saya balas gini, kamu teh siapa berani ngomong gitu ke saya? Anda Pas saya cek ulang, itu nomor dosen, cuman nomor dosennya mirip dengan nomor KM. Astagfirullahaladzim, hari itu juga saya langsung ke kampus ketemu dosen, saya minta maaf ampunan ke dosen itu. Dan itu sampai sekarang nggak pernah hilang, makanya sampai sekarang itu kalau misalnya ada nomor yang nge-WA atau apa dan bentuknya nomor, saya tanya dulu kamu siapa gitu. Baru saya bertindak ngomong sesuai dengan siapa yang diajak bicara gitu. Kan itu astagfirullah. Tapi lulus mata kuliah itu, lulus dengan susah payah. Tapi beda kalau saya gini, saya selama di kampus itu saya menemukan seseorang, itu aja udah. Mantap. Orangnya ngekos. Dulu pantesan. Sama adanya dulu berdua. Oh, bertiga berarti. Kalau saya kan dekat di Cimahi, jadi bisa PP gitu. Kalau yang jauh ya nggak tahu gitu. Tapi dulu satu kelas, sekarang satu rumah. Alhamdulillah. Kenapa saya ngomong gini? Saya biar memotivasi teman saya di sebelah gitu. Oke, stop. Silakan Anda berdua. Gimana? Kalau aku ada yang aku paling sebenarnya pasti banyak sih yang pengalaman tidak terlupakan, tapi yang aku inget tuh sekarang pas lagi kuliah daring, kayak yang aku bilang tadi kan sering bolos, sering males join, atau pas udah join malah tidur. Nah, ada satu mata kuliah yang dosennya ini dosen orang Korea, tapi dosen Korea tuh salah satu dosen yang cukup akrab sama mahasiswa gitu. Terus juga beliau belajar bahasa Indonesia biar bisa ngobrol sama mahasiswa dan bisa ngajar lebih baik gitu ya. Terus emang akrab deh pokoknya sama mahasiswa. Terus pada suatu hari aku tuh malas masuk matkul ini, jadi aku udah aja nggak join. Akunya ngapain itu lupa. Taunya mungkin nggak tahu ya, mungkin ini bapak-bapak sini juga tahu. Aku kan kalau di kelas suka berisik gitu ya, suka bacot. Jadi mungkin ketika aku nggak ada tuh, mungkin si bapaknya notice kayak, lah ini si Amira mana biasanya berisik gitu. Karena aku walaupun bukan di kelas biasa, di kelas Zoom juga aku kadang suka berisik aja gitu, suka bacot lah istilahnya ya. Makanya pas aku nggak ada, kayaknya si dosen ini tuh nyari. Nah terus setelah kelas selesai, dosen yang Korea ini nge-line, karena kan orang Korea banyak pakai line atau Kakao Talk, nge-line pakai bahasa Indonesia yang entah beliau translate atau mungkin beliau ketik dengan susah payah, pakai bahasa Indonesia yang agak aneh, karena itu mungkin kan hasil translasi dari bahasanya beliau. Nanyain, Amira sakit apa, katanya gitu, semoga cepat sembuh ya. Terus aku langsung curiga. Enggak, ini dosennya udah berumur, udah punya. Kan ada anaknya, ada cucunya. Boleh sih kalau itu. Opa-opa. Itu sih paling. Abel sendiri ada, Abel? Kalau yang diingat banget sih nggak ada, cuman pernah tuh ada kejadian kayak Amira kayak gitu. Tapi bukan karena aku berisik di kelas, waktu itu karena aku kan pas udah online tuh nggak ada KM lagi kan, tapi diganti jadi PJ per mata kuliah gitu. Jadi dosen yang ngajari mata kuliah itu dilawan satu orang, jadi biar bagi-bagi tugas lah. Nah aku tuh mata kuliah bahasa Indonesia bukan? Bukan. Oh itu masih tahu-tahu aja. Itu masih offline ya, yang itu masih offline. Nah yang pas online ini pernah dia mata kuliah inilah dosennya tuh bukan dari dalam prodi, jadi dosen luar. Nah aku tuh emang jadi PJ dan nggak tahu kenapa si bapak ini tuh apa-apa tuh harus sama aku gitu, harus sama aku. Suatu hari pas mata kuliah dia, aku tuh nggak bisa hadir lah. Aku kan emang nggak pernah pakai itu juga, nggak pernah pakai data. Akhirnya bilang lah kasih bapaknya, Pak saya nggak bisa hadir yang
buat mata kuliah minggu depan gitu. Terus aku bilang, kan emang dia tuh suka kayak harus dipimpin sama satu orang lain-lain. Aku bilang dialihin dulu ke sini Pak gitu. Udah karena aku udah ngasih tahu tuh. Udah nih ceritanya aku nggak masuk tuh emang hari itu. Nah udah kan teman-teman aku kelas. Habis itu emang ada kelas lagi. Habis kelas lagi si dosennya udah keluar duluan. Nah anak-anak kelas aku masih ada di Zoom yang kelas berikutnya itu. Ada aku kan aku join terus tadi cerita, Abel tadi si Pak itu ngomongin kamu terus, tahu katanya gitu-gitu ya. Iya. Itu kuliahnya harus pakai baju training nggak? Enggak sih. Oh enggak, berarti tidak itu ya. Enggak sih. Cuman emang harus on cam terus gitu. Jadi penasaran ngedengar cerita Abel itu. Kalian punya dosen paling muda itu kira-kira seumuran berapa sih? Paling Ingat muda. kalian gitu, dosen kalian yang paling muda gitu. Kalau aku paling muda kelahiran 93. Oh sama dong. sama perempuan kayak saya. Baru lulus S2 deh. Tapi itu nggak tahu. Ya, yang sebelah saya ngomong sama, kalau kamu lahiran 70 diam aja. Ada yang baru lulus S2 gitu ya. Jadi dosen muda. Ada bedanya nggak dosen muda sama dosen ini, atau sering dibully gitu dosen muda sama mahasiswanya? Kalau di aku justru dosen muda tuh dicintai banget lah. Karena dosen yang lainnya tuh emang udah senior banget kan. Jadi apalagi kalau cowok ya. Waduh harus serba rapi lah, kayak rapi lah, apalagi kalau offline ya, kayak kan aku kalau ada dress code-nya nih kalau kuliah offline ya kan harus pakai kerudung, yang cewek harus pakai rok gitu, terus roknya juga nggak boleh di atas mata kaki, harus pakai kaos kaki. Emang dicek disuruh berdiri gitu. Ada beberapa dosen yang suka negur kalau misalkan kita nggak pakai bajunya kayak gitu. Oh. Kalau di aku ya. Pas daring. Nah kalau pas daring. Nah dosen-dosen yang kayak yang senior yang tadi itu, mereka tuh bukan lebih santai sih. Kalau buat baju kan kadang mereka justru yang malah ngebolehin buat nggak on cam, karena mereka juga kadang suka nggak mau on cam. Cuman yang bikin ribet itu karena birokrasinya susah lah, kayak kita mau ngechat, Pak hari ini ada kelas atau Bu ini ada kelas, suka ribet gitu, dan mereka tuh nggak bisa diajak kompromi lah intinya gitu. Jadi kita lebih suka dosen yang muda justru. Lebih santai belajarnya. Oke ya. Karena waktunya sedikit lagi, ini terakhir nih ya untuk kalian berdua ini. Menurut kalian gitu ya, atau dari pandangan kalian, apa sih yang kalian harapkan ke depannya gitu untuk perkuliahan daring gitu. Terus dan apa yang paling kalian rindukan dari kuliah luring gitu. Terus harapan kalian ke depannya kuliah ini bagaimana, terus daring kah atau berubah balik lagi jadi luring gitu. Coba dari siapa aja dulu lah sebagai penutup nih. Kalau aku sih dari awal sampai sekarang masih teguh tim pengen kuliah luring, karena kan emang anaknya senengnya ngobrol ya, senengnya jalan-jalan ke kampus gitu, punya aktivitas, ngobrol sama teman-teman gitu, karena selain emang seneng juga itu mempermudah komunikasi, mempermudah kegiatan belajar mengajar gitu. Kalau aku sih pengennya luring lagi sih. Terus apa yang paling kamu kangenin gitu sama kuliah luring gitu dari teman-teman kamu? Gitu? Suasana belajar sih. Kalau sekarang tuh karena kayak nggak kerasa belajar gitu loh. Senang ya belajar? Bukan belajar. Karena kelasnya gitu loh. Kan kalau sekarang kayak cuman bangun nyalain laptop, absen, udah gitu. Udah gitu ya. Jadi kalian berdua berharap nanti corona selesai, kalian bisa luring lagi, ketemu teman lagi ya. Gitu ya? Yes. Kalau aku enggak sih. Oh enggak. Sebenarnya aku lebih suka kuliah online kalau aku. Wah, ini ada kontradiktif banget ini. Introvert banget ya anaknya ya. Introvert banget ya anaknya ya. Enggak juga sih. Introvert tapi nongkrong di kafe. Soalnya gitulah. Bikin kopi. Introvertnya gitu ya, beda ya. Oke. Ya, jadi ini karena waktunya sedikit lagi, jadi gitulah sekelumit ya cerita kita tentang kuliah, gimana yang namanya kuliah daring, kuliah luring, dan kuliah zaman dulu sama kuliah zaman sekarang. Sebetulnya mereka punya kesamaan. Kuliah zaman dulu zaman sekarang mau mau during. Kok daring-during? Salah. Daring sama luring. Ngebelin.
mau daring sama luring itu mereka punya kesamaan, ada kenakalannya, ada kekonyolannya, ada yang dikangeninya, dan ada juga mahasiswa yang menikmati daring, ada mahasiswa yang pengen balik lagi ke luring. Intinya masa kuliah itu sebetulnya masa yang dinamis, nggak semuanya enak tapi nggak semuanya juga buruk gitu. Dan kalau misalnya kita menikmati dengan semua keberagamannya, semua macam-macam ceritanya gitu, pasti jadi cerita yang menarik buat nanti kita ke depan gitu. Sebetulnya sama, polanya sama meskipun zamannya udah berbeda, kenakalannya sama meskipun jenisnya berbeda zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu kenakalannya adalah kenakalan luar jaringan, kalau sekarang kenakalannya kenakalan dalam jaringan. Oke, mungkin sampai situ aja dulu untuk cerita kita tentang kuliah zaman dulu. Ini nyerempet ke nostalgia UPI ya pada akhirnya, karena kita semua anak-anak UPI ya. Oke, nanti kita bahas UPI lagi. Tapi narasumbernya mungkin Bapak Rektor. Setuju? Waduh. Setuju. Kita datangin Bapak Rektor. Langsung aja seminar terbuka internasional nostalgia UPI gitu kan. Oke. Ya. Untuk penonton tuh nanti kasih tahu ya, nanti kita tampilnya kapan? Tampil. Apa? Jadi videonya. Jadi video apa? Maksudnya tampilnya gimana? Tiap hari Rabu dan Jumat. Oke. Oh iya, jadi YouTube dan Spotify. Podcast ini akan selalu update, akan selalu diupload videonya di YouTube. Rabu dan Jumat. Hari Rabu dan Jumat namanya Paradigma Podcast. Jadi kita akan ngebahas apapun gitu ya, tentang apapun, yang penting kita seru-seruan. Follow juga kita di Instagram dan follow juga kita di media sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hey.